Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iqbal Khairul Muttaqin, NIM 19080760056, Mar'atus Solihah NIM 19080760057, Ilmi Nasihah NIM 19080760058 akan mempresentasikan review jurnal kimia logam penggunaan plat tembaga bercoating nikel sebagai filter gas buang kendaraan. Dosen pengampu Bu Zidni Azizati, MSc. Identitas jurnal, judul, penggunaan plat tembaga bercoating nikel sebagai filter gas buang kendaraan. Penulis, Sunan Bukhari Ikhwan Nasrullah, Jurnal Traksi, volume 18 nomor 1, halaman 12-24, tahun 2018. Isi jurnal, mengenai pemanfaatan teknologi rekayasa yang digunakan untuk mengurangi pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan dengan cara pemasangan catalytic converter pada saluran gas buang. Dalam hal ini penelitian menggunakan bahan katalis tembaga dan tembaga lapis nikel dengan variasi putaran mesin. Penelitian menggunakan bahan katalis tembaga mampu menurunkan emisi gas buang karbon monoksida dan hidrokarbon. Penelitian ini juga meneliti karakteristik material tembaga sebelum pemakaian dan setelah pemakaian yang digunakan untuk mereduksi emisi gas buang. Tujuan uji karakteristik material tembaga yang dilakukan dengan menggunakan SEM dan EDX agar dapat mengetahui perubahan unsur material sebelum pemakaian dan sesudah pemakaian. Metodologi penelitian. Alat dan bahan: 1 knalpot, 2 tembaga, 3 nikel, 4 mikroskop optik, 5 SEM, 6 gas analyzer. Metode penelitian. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah disediakan di PPT. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, hubungan konsentrasi CO dengan putaran mesin pada catalytic converter 5 katalis. Bisa dilihat pada grafik gambar 3 yang menjelaskan pada gambar 3 pada putaran mesin 3000 pengujian tanpa katalis menunjukkan konsentrasi CO sebesar 1%, sedangkan penggunaan 5 katalis CU menunjukkan konsentrasi 0,71% dan pada penggunaan 5 katalis CU-NI menunjukkan konsentrasi CO dengan putaran mesin 3000 sebesar 0,7%. Selanjutnya, hubungan konsentrasi CO dengan putaran mesin pada catalytic converter 10 katalis. Pada putaran mesin 3000 rpm, pengujian tanpa catalytic converter menunjukkan konsentrasi CO sebesar 1%, sedangkan penggunaan catalytic converter katalis 10 CU menunjukkan konsentrasi 1,57%, dan pada penggunaan catalytic converter katalis CU-NI menunjukkan konsentrasi CO dengan putaran mesin 3000 rpm sebesar 1%. Mengenai grafik 10 katalis catalytic converter terhadap konsentrasi CO bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, hubungan konsentrasi CO dengan putaran mesin pada catalytic converter 15 katalis. Pada putaran mesin 3000 rpm, catalytic converter CU 15 katalis menunjukkan konsentrasi sebesar 2,078% atau presentasi kenaikan konsentrasi CO pada kondisi ini sebesar 52%, sedangkan pada putaran mesin 3000 rpm catalytic converter CU-NI 15 katalis menunjukkan konsentrasi CO sebesar 1,66% atau presentasi kenaikan sebesar 22%. Untuk grafik 15 katalis catalytic converter terhadap konsentrasi CU bisa dilihat di PPT. Kemudian, hubungan konsentrasi HC dengan putaran mesin pada catalytic converter 5 katalis. Pengujian tanpa catalytic converter digunakan sebagai acuan atas penurunan konsentrasi HC pada pengujian berikutnya, baik pada saat menggunakan catalytic converter dengan variasi jumlah dan jenis katalis yang ditentukan. Pada gambar 6,
gambar grafik yang ada di PPT menunjukkan 3 perbandingan grafik penurunan konsentrasi Hc. Pada idle 900 rpm, pengujian tanpa catalytic converter menunjukkan konsentrasi Hc sebesar 304,1 ppm. Penggunaan 5 katalis CU pada catalytic converter menunjukkan konsentrasi 1347,8 ppm, atau dengan kata lain dapat meningkatkan emisi sebesar 343% pada putaran mesin 1000 rpm akhir. Penurunan konsentrasi Hc pada catalytic converter CUNI 5 katalis sebesar 78,5% dengan kadar Hc 541 ppm pada putaran mesin 1000 rpm akhir. Mengenai grafik 5 catalytic converter terhadap konsentrasi Hc bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu hubungan konsentrasi Hc dengan putaran mesin pada catalytic converter 10 katalis. Berdasarkan gambar 7, yaitu gambar tentang grafik 10 catalytic converter tentang konsentrasi Hc, penurunan konsentrasi Hc catalytic converter CU 10 katalis sebesar 168% dengan kadar 816 ppm pada putaran mesin idle 900 rpm awal. Berbeda dengan grafik catalytic converter CUNI 10 katalis bahwa penurunan konsentrasi Hc tertinggi sebesar 26% ppm putaran idle 900 rpm akhir dengan kadar Hc sebesar 381,8 ppm. Dari grafik menunjukkan bahwa emisi gas Hc secara keseluruhan mengalami penurunan konsentrasi pada setiap variasi putaran. Penurunan konsentrasi Hc setiap perubahan RPM mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bahan bakar setiap perubahan RPM berbeda-beda. Karakteristik material sebelum dan sesudah pemakaian. Yang pertama, pengujian cross-section atau ketebalan lapisan material katalis CUNI. Yang kedua, pengujian SEM sebelum pemakaian. Yang ketiga, pengujian cross-section atau ketebalan lapisan material katalis CUNI setelah pengujian. Yang keempat, pengujian SEM setelah pemakaian. Yang kelima, pengujian EDX sebelum pengujian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Berikut adalah gambar dari hasil pengujian SEM sebelum dan sesudah pemakaian. Hasil pengujian SEM sebelum pemakaian. Hasil dari SEM pada sampel dan berdasarkan hasil shot and match menggunakan data tersebut adalah puncak dari nikel, sehingga nikel tidak bereaksi dengan oksigen dari udara membentuk NiO, tetapi tetap berdiri sendiri sebagai Ni. Sedang arang karbon terbakar dan lepas pada temperatur tinggi sehingga meninggalkan rongga pori, karena di ruang bakar dialirkan gas nitrogen unsur C tertinggal sebagai residu, tidak bereaksi dengan mutu. Demikian pula PVA pada temperatur di atas 250 derajat Celcius terbakar dan meninggalkan lubang pori. Gas H2 menguap dan unsur C tertinggal menjadi residu. Adapun pengujian SEM setelah pemakaian, struktur mikro dari sampel nikel Ni berpori dengan variasi bahan nikel diamati menggunakan SEM yang hasilnya ditampilkan pada gambar 10 dengan perbesaran 5000 kali. Analisa SEM ini menampilkan morfologi partikel yang terbentuk karena proses pembakaran. Pada gambar 10 menunjukkan perbedaan komposisi campuran nikel Ni. Dari gambar nampak bahwa bagian berwarna hitam adalah porositas yang terbentuk dari sampel, sedang warna abu-abu adalah partikel nikel. Arang karbon dan PVA berubah menjadi gas CO dan CO2 membentuk rongga pori. Berikut adalah pengujian correction ketebalan lapisan material katalis CUNI sebelum dan
pengujian correction sebelum pengujian. Pengujian correction ini dilakukan untuk mengetahui tebal lapisan yang terdapat pada sampel agar lebih jelas dilakukan pembesaran 500 kali. Adanya rongga yang terdapat pada lapisan nikel dan penyusutan lapisan nikel sehingga dalam pengukuran terjadi perbedaan di setiap titik pengukuran. Hal tersebut terjadi karena terikatnya partikel yang memadat dari hasil pelapisan. Adapun pengujian correction setelah pengujian ini dilakukan untuk mengetahui struktur mikro dari bahan katalis tembaga CO yang sudah dilapisi nikel setelah adanya proses pembakaran yang dilakukan melalui engine stand sebagai benda pengujinya. Bisa diperhatikan gambar setelah dan sebelum pengujian. Berikut adalah grafik hasil dari pengujian sebelum dan setelah memakai DDX. Berdasarkan gambar 13, terlihat perbandingan elemen parameter untuk karbon jika massa 6,68%, sigma 0,18, mol 30,90% dan kompon massa 6,68%, kation 0, kalium 1,5911, oksigen massa 20,07%, nikel massa 70,04%, sigma 0,66, mol 66,26% dan kompon massa 89,14%, kation 22,83%. Adapun pada gambar 14 menunjukkan perbandingan elemen parameter untuk karbon massa 13,70%, sigma 0,24, mol 48,83% dan kompon massa 13,70%, kation 0, kalium 3,6028, oksigen massa 18,68%, nikel massa 64,24%, sigma 0,60, mol 47,82% dan kompon massa 81,75%, kation 22,49%. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan pertama, pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kedua, bahasanya mudah dipahami. Adapun kelemahannya, yang pertama, terdapat beberapa penulisan kata yang typo dan penulisan kata asing yang tidak dimiringkan. Yang kedua, pada jurnal tidak ada kesimpulan dari hasil penelitian. Dari analisis jurnal dapat disimpulkan berdasarkan penelitian bahwa pemanfaatan teknologi rekayasa terbukti mampu mengurangi pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan, karbon monoksida CO dan hidrokarbon H dengan para pemasangan catalytic converter pada saluran gas buang. Pembuktian tersebut dapat diketahui pada gambar dan grafik hasil pengujian SEM dan EDX. Sekian pemaparan dari kelompok kami.